terima kasih Pak Zulisan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya menyampaikan materi, kita menonton video dulu. Saya bawa video satu. Ini video kira-kira sistem judi online seperti ini. Nah, jadi judi online itu kurang lebih sistemnya ataupun skemanya seperti ini. Tolong adik-adik sekalian perhatikan ya. Nah ini, itu yang di belakang. Nah tolong diperhatikan. Nah ini kira-kira. Jadi judi online itu dimulai dari hal kecil dulu. Jadi kita misalnya seperti yang saya bilang tadi, kita taruhan 1.000 nanti dikasih 2.000. Nah ini kita taruhan 1 kasih 2 ya. Kita taruhan lagi yang agak sedikit besar jumlahnya dikasih lagi menang ya, kasih menang. Nah kita kasih taruhan lagi sedikit dikasih lagi menang. Nah kepikiran kita kan untuk bertambah dari yang awalnya 1.000 jadi 2.000, nah dikasih lagi. Nah setelah kita investasikan semua, setelah kita all in, setelah kita masukkan semua uang kita ke dalam judul, tutup. Nah gitulah judi online. Jadi ada istilah yang dikatakan oleh Haji Roma Irama, judi itu menjanjikan kemenangan. Tidak ada orang kaya dari judi. Siapa yang paling kaya di desa ini? Gak ada dari judi. Itu adalah semuanya hasil daripada bekerja dan juga berinvestasi. Investasi itu nggak mesti harus seperti kita investasi ke saham tadi. Kayak kebun, kita punya uang, kita beli kebun, beli tanah, itu juga nilainya akan meningkat. Itu kalau dalam jumlah besar. Itu kalau kita punya uang dalam jumlah besar. Tapi kalau kita punya uang dalam jumlah kecil, kita pengen aman, nah ikuti kata Pak Isa. Itu menabung boleh menabung dulu di rumah. Jadi kalau punya modal sedikit, kita belikan emas, kita ke pegadaian, dicicil pakai. Asal jangan main judi. Nggak ada orang kaya dari judi. Siapa tadi? Raffi Ahmad kata Pak Isa. Kita tahu kan sering berseliweran di TV. Itu kaya juga bukan dari judi. Orang terkaya di dunia ada namanya Elon Musk, yang pemilik Twitter sekarang jadi X, yang punya mobil listrik, ya. Tesla namanya mobilnya, itu juga bukan dari hasil judi. Bahkan adik-adik sekalian, tahun kemarin alhamdulillah saya sama Pak Zulisan kemarin itu berkesempatan ke Malaysia. Jadi ada pekerjaan ke Malaysia. Kalau yang namanya kita orang dusun ya, orang kampung itu ke Malaysia tentunya mencari tempat liburan yang viral. Yang viral di Malaysia itu ada namanya Genting Highland. Nah, yang mungkin pernah dengar atau pernah ke sana, ada Genting Highland. Genting Highland itu adalah tempat liburan yang viral lah di Malaysia. Jadi ada semacam kereta gantung ya, Kita naik kereta gantung itu ke puncak bukit. Jadi ada dari bawah kita ke puncak bukit, sampai ada bukit itu kita naik kereta gantung. Nah, kita ke atas pas di puncak bukit kita langsung kereta gantung itu berhentinya tuh di sebuah mall besar. Mall besar ada sekitar 5 lantai, 4 atau 5 lantai. Jadi kita tuh langsung ke lantai paling atas. Nah, lantai paling bawah, lantai paling dasar itu tempatnya kasino. Kasino itu adalah tempat main judi. Tapi main judi secara langsung, bukan dari handphone ya, secara langsung. Ya namanya orang dusun ya, kan kepo pengen tahu apa lantai 1 isinya apa, lantai 2 isinya, sampai kami ke lantai dasar, ke lantai paling dasar. Rupanya ada tempat orang main judi. Kami masuk ke sana sama Pak Tulisan. Kepo pengen tahu apa isi tempat judi. Ternyata isinya itu adalah orang bermata sipit bercelana pendek, orang Cina. Nggak ada orang lain. Ada yang bermata sipit, mana? Berkulit putih. Ya orang Cina.
kartu sambil guling-guling gitu. Udah gila. Nah, itu dia. Jadi itu intinya adalah jangan sesekali mendekati judi. Itu enggak apa, tidak ada orang yang kaya dari judi. Orang Cina membuat apa permainan. Hubungi itulah 157 dan itu bebas pulsa. Sekarang dia mau coba hubungi OJK bisa. Nomor kontaknya 157 jadi itu bebas pulsa. Nah, tapi bukan tempat curhat ya. Jangan curhat sama OJK. Itu kalau ada kasus-kasus seperti itu. Nah, seperti BSN. Dan itu uang yang ditarik tadi 40.000 katanya ya. Itu uang kita, kan kita tadi sudah mendaftar 1.200.000 tadi. Nah, setiap hari kita nonton uang kita yang namanya uang kita sendiri itu namanya apa? Nama skema penipuan itu skema Ponzi, ingat ya? Skema Ponzi itu uang kita sendiri yang kita tarik gitu. Dan kemarin ada yang rugi sampai 120 juta karena dia itu banyak. Dan untuk upgrade member itu berbayar pula. Kan ada saya bilang tadi, ada yang level karyawan itu 40.000 sehari, ada yang di atas itu ada yang 200.000 sehari bisa.
kita bisa nonton dapat uang 200.000. Tapi itu ketika kita mau menjadi kapten tadi itu kita berbayar lagi untuk upgrade itu. Sampai ada namanya yang senior itu bayar juga. Makanya ada yang sampai 120 juta. Nah, skema ponzi banyak kasus seperti itu. Jangan sesekali itu. Kalau mau ikut cek dulu OJK, terdaftar di OJK. Jangan jadi orang FOMO. Lihat teman ikut, kita ikut. Dan itu yang paling sering terjadi. Kalau ada yang istilahnya mengajak, misalnya nih, kalau ada yang ayo ikut ini, saya kemarin dapat untung sekian, itu jangan sampai ikut. Kenapa? Itu namanya skema ponzi, dari ngajak-ngajak teman. Nah, dari si A diajak si B, dari si B diajak. Karena apa teman-teman? Nggak ada orang kaya mau ngajak-ngajak. Siapa yang kaya di sini? Misalnya siapa yang kaya di desa kita? Ada dia mau ngajak-ngajak kita kaya? Nggak ada. Nggak ada. Ada juga contohnya nih. Kalau kita sering nonton YouTube, ada pembongkaran trik curang dari pesulap merah tuh ya. Nah, itu ada dia membongkar trik dukun yang katanya bisa menggandakan uang. Ada ya, tapi kita harus punya uang dulu. Misalnya kita kasih ke dia 5 juta jadi 10 juta. Gak ada, gak mungkin, mustahil itu. Kalau ya memang dia bisa, ngapain dia ngajak-ngajak orang? Mending dia kaya sendiri kan. Dia pun dukunnya pun juga gak kaya gitu kan. Dia mau mencari korban gitu. Nah, uang kita aja yang diputar. Nanti katanya belum bisa, tunggu bulan purnama katanya. Baru bisa uang ini menjadi ganda. Nah, sudah itu lagi tunggu bulan Rajab misalnya. Udah itu sudah hilang uang. Nah, itu namanya. Jadi itu fungsi daripada OJK teman-teman sekalian. Jadi untuk mengawasi lembaga-lembaga keuangan ya. Kalau ada nanti aplikasi-aplikasi seperti itu, silakan dilaporkan saja ke OJK. Nomor kontaknya berapa? 157. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami kalau kita punya uang ya. Kalau nanti adik-adik sekalian sudah punya kerja, sudah punya penghasilan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar kita uang yang kita punya, harta yang kita punya berkah, dan uang kita punya bisa bertambah banyak. Gimana caranya? Nah, resep alokasi keuangan yang benar itu ini kita maksimalkan, ini kita naikkan, yang ini kita turunkan. Apa yang perlu kita naikkan? Yang pertama yang kita naikkan adalah menabung. Nah, menabung itu perlu kita tingkatkan. Kemudian yang kedua apa? Berbagi, sedekah dengan orang-orang terdekat. Kalau kita punya uang, kita bagi ke orang tua atau ke adik-adik kita atau ke saudara, baru ke teman-teman. Jadi sedekah sama orang tua dulu, sama keluarga. Nah, itu yang perlu kita tingkatkan. Apa yang perlu kita kurangi? Yang kita kurangi ini biaya hidup. Jangan FOMO lagi. Lihat teman pakai iPhone, pakai iPhone juga. Nggak ada uang, pinjol. Nah, itu yang menjadi masalah. Nah, hiduplah sesuai dengan kemampuan kita, ya kan? Nah, ukurlah bayang-bayang setinggi badan. Nah, itu kata pepatah dahulu. Ya, jangan ikut teman-teman FOMO. Yang perlu kita kurangi lagi apa? Cicilan utang ya. Jangan berhutang tadi gitu. Jangan kita sampai berhutang kalau tidak ada yang begitu mendesak. Kalau berhutang hanya untuk beli iPhone 15, tahun depan udah ada iPhone 16, depannya lagi udah ada iPhone 17, depannya lagi udah ada iPhone. Ya sekarang iPhone berapa ya? 16 Pro Max. Saya saking pengennya iPhone Pro Max, saya beli aja Pro Max dulu. Yang warna hijau 3, saya tempel di belakang handphone kan. Pro Max kan ada Pro Max kan, banyak kameranya di belakang. Udah kita beli aja Pro Max di yang warna hijau. Gitu ya. Jadi itu dia, jangan FOMO. Intinya jangan FOMO, jangan ikut-ikutan. FOMO yang baik boleh, misalnya teman-teman rajin beribadah, kita FOMO rajin beribadah itu boleh. Ya, FOMO gotong royong boleh. Ya, jangan FOMO dalam hal-hal yang kita tidak mampu. Oke. Nah, OJK ini masuk juga soal nanti adik-adik. Nah, Otoritas Jasa Keuangan ini berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 21
21 tahun 2011 tentang OJK, dan jadi dia fungsinya itu mengawasi lembaga keuangan. Jadi dia dulu itu adalah dari Bank Indonesia dan Bapepang, kemudian dibentuklah OJK untuk mengawasi lembaga keuangan. Jadi terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Kemudian diperkuat lagi oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020. Ini nanti masuk soal ya. Kita nanti ada kuis hadiahnya dari depan. Ya. Ada yang mau hadiah? Ya, nanti ada banyak hadiah. Oke. Apa saja sektor yang diawasi oleh OJK? Yang pertama bank ya. Sektor yang diawasi oleh OJK itu adalah lembaga keuangan. Ingatnya lembaga pendidikan, SMA itu tidak diawasi oleh OJK, SMP tidak diawasi oleh OJK, SD tidak juga diawasi oleh OJK. Contoh lembaga keuangan apa? Perbankan, bank ya. Kemudian pasar modal, kemudian apalagi asuransi, lembaga pembiayaan, kemudian teknologi keuangan dan lain sebagainya. Pokoknya berkaitan dengan masalah keuangan. Kalau pendidikan itu tidak diawasi oleh OJK. Nah, dari judi dan dari judol kita pindah ke pinjol. Kenapa penting pinjol? Karena judol itu biasanya beririsan dengan pinjol. Gak ada uang lagi, pinjol. Ya. Misalnya pinjol ini tidak mesti harus temannya judol ya. Ada juga pinjol-pinjolan lain akibat FOMO tadi, akibat akibat biaya hidup yang tinggi, mengukur bayang-bayang tidak setinggi badan. Kita mampunya segini, tapi kita lihat teman sudah punya iPhone, kita juga mau. Jangan misalnya gara-gara misalnya temannya ultai atau pacar, udahnya berpacaran, jangan ya. Atau ada yang sudah berpacaran? Jangan ya, jangan, tidak baik. Apalagi usia-usia sekolah, jangan ya. Nanti kalau sudah punya penghasilan sendiri, bolehlah. Karena apa? Karena paling banyak sekali sekarang yang terlibat pinjol itu juga anak-anak sekolah. Ini survei. Anak-anak sekolah yang banyak pinjol karena kan yang biasanya sudah punya KTP ya, sudah punya KTP. Kenapa? Biasanya itu karena kebutuhan, mohon maaf ya, kebutuhan percintaan. Misalnya ceweknya pengen beli kado, ya dibelikan kado. Nggak punya uang kan, jajan dia berapa? 10.000 ya dia. Kan nggak cukup untuk beli handphone baru ya. Gimana caranya? Pinjol, terlilit pinjol. Itu yang paling banyak terjadi. Jangan sampai ada ya. Jangan sampai ada dari sini yang terlibat pinjol. Nah, karena itu tadi, karena FOMO tadi gitu. Ulang tahun, misalnya cewek cowoknya ulang tahun, beli kado apa ya? Ceweknya gue mau iPhone baru, mau jual ginjal takut nggak bisa hidup, gitu kan? Akhirnya apa yang udah? Saya punya KTP, udah KTP-nya didaftarkan ke pinjol. Akhirnya pinjol. Itu salah. Jangan sampai, ya, jangan sampai. Nah, ada dua istilah, ada namanya pindar, ada namanya pinjaman online ilegal. Nah, pindar ini yang masih diawasi oleh OJK. Sementara kalau pinjol, pinjaman online ilegal itu tidak diawasi oleh OJK. Tidak diawasi oleh OJK. Nah, pindar pun juga nggak boleh sembarangan kita minjam. Kapan kita meminjam di pindar? Pindar itu contohnya sering muncul di handphone kita iklan isi cash, tahu? Ada kan? Sering muncul iklan di pakai akun apa? Ada punya medsos apa? Facebook, pakai Facebook kan? Nah, kan di Facebook tuh sering muncul tuh isi cash, ada kami, pernah muncul? Pernah ya? Itu contoh pindar. Itu masih diawasi oleh OJK. Tetapi jangan sembarangan mendaftarkan akun tersebut. Lihat dulu bermanfaat jika digunakan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jangan kita untuk masalah FOMO kita pinjol juga, kan? Nah, sampai 2024 kemarin pindar legal dan diawasi OJK ini hanya sebanyak 98 akun ataupun
sebanyak aplikasi ya. Aplikasinya itu hanya 98. Yang paling banyak yang sudah ditutup itu adalah pinjaman ilegal, pinjol ilegal. Itu ada sekitar 9.180 aplikasi. Yang paling sering, karena kenapa? Paling banyak ini pinjaman online karena syaratnya mudah, cuma sebatas KTP saja. Cuma sebatas KTP saja, tapi ancamannya itu nyata, lebih berat dibandingkan ancaman daripada pindar ini. Apa contohnya? Kalau kita lihat nih dari indikator misalnya legalitasnya, dia legal atau tidak. Kalau pinjaman ilegal, ini tidak ada izinnya, tidak diawasi. Tapi kalau yang pindar itu udah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Bunga pinjamannya, kalau di pinjaman ilegal, pinjol ilegal itu bunganya sesuka dia ditetapkan, tidak terbatas tuh. Tapi kalau misalnya yang di bawah OJK itu bunganya itu ada 0,3% per hari, ada juga yang 0,1% per hari. Kalau untuk pembiayaan konsumtif yang untuk makan dan lain sebagainya itu bunganya 0,3%. Tapi kalau untuk buka usaha baru itu cuma 0,1%. Kemudian apa lagi dendanya? Kalau untuk misalnya kita telah bayar, kalau pinjol itu dendanya itu nggak terbatas sesuai. Tapi kalau yang pindar itu dendanya itu maksimal 100% dari pinjaman. Kemudian mekanisme pemberian pinjaman, kalau pinjol ilegal sangat mudah, cuma butuh KTP aja, butuh HP, KTP, ada nomor kontak orang di dalam HP kita, itu saja. Tapi kalau yang pinjaman pindar tadi yang legal itu diseleksi betul, banyak syaratnya, harus ada izin orang tua, orang anak yang pinjam, banyak syaratnya. Terlibat kalau kita mau buka usaha ya harus ada surat izin usaha dan lain sebagainya. Layanan pengaduan, ini nanti masuk soal juga ya, perizinan akses fitur handphone. Nah, kalau yang pinjaman ilegal, dia minta akses semua handphone kita, akses kontak kita, akses kamera dan lain sebagainya, nama orang tua dan lain sebagainya. Dia harus mengakses semua handphone kita. Yang ada di dalam handphone kita, dia pengen tahu semuanya. Dia pengen akses penuh ke dalam handphone kita. Tetapi kalau yang pindar, yang legal, itu dia cuma mengakses, yang boleh mengakses cuma tiga aja, yang kita singkat dengan camilan. C-nya itu adalah kamera, M-nya itu mikrofon, dan L-nya itu adalah lokasi. Cuma boleh mengakses tiga poin itu aja. Tetapi kalau yang ilegal, dia minta kita diakses semua data diri kita, tempat tanggal lahir kita, kemudian kontak-kontak yang ada di dalam HP kita, itu diminta semua. Itu ciri-ciri daripada pinjaman ilegal. Karena yang diatur oleh OJK yang boleh diakses cuma 3 saja. Camilan tadi, kamera, location, sama mikrofon. Cuma 3 itu saja. Ingat ya, itu nanti masuk soal. Oke ya. Nah, jangan abal-abal, jangan asal, jangan abai ya. 3A dalam melakukan, sebelum kita melakukan pinjol, ingat jangan abal, jangan asal, jangan abai. Nah, yang boleh, yang pokoknya data pribadi itu tidak boleh di-share sembarangan ya. Yang boleh di-share itu misalnya nama-nama hewan, nama-nama hewan. Dan punya kucing dulu mas. Siapa namanya? Kucingnya. Zeus, nama dewa petir. Nah itu boleh, tapi misalnya kalau ada dia minta nama ibu kandung, itu jangan. Karena itu contoh ciri-ciri daripada pinjol ilegal. Nah, pernah dengar ada namanya crazy rich? Crazy rich pernah dengar? Ada ibaratnya itu apa ya? Influencer lah, influencer yang mengaku kaya, yang pura-pura kaya, yang kemarin ditangkap. Contohnya apa? Doni Salmanan, Wahyu Kenzo, Mitra Ken, pernah dengar nama-nama tersebut? Yang bermasalah kemarin, dia pura-pura kaya, crazy rich. Mereka ini influencer yang pura-pura menjadi kaya untuk apa? Untuk menarik orang berinvestasi. Pernah dengan robot trading dan lain sebagainya. Nah itu akibatnya tuh. Dan makanya jangan
tadi, jangan kita berinvestasi hanya karena influencer. Karena sekarang apalagi video yang sekarang udah diedit ya, katanya ada bagi buang lagi bagi buang ikut live, tapi harus transfer sekian, itu jangan sampai. Nah, gimana caranya? Nah, pastikan 2L terpenuhi. Ini tagline daripada OJK. Tagline daripada OJK ini ada namanya 2L, legal dan logis. Ini masuk soal ya, legal dan logis. Kalau kita mau ikut investasi ataupun hal yang lain sebagainya, ingat dua hal, legal dan logis. Legal itu artinya apa? Resmi, sah dan terdaftar di OJK. Itu yang namanya legal. Kalau logis apa? Logis artinya masuk akal. Seperti yang saya bilang tadi, OFL itu kita cuma rebahan di rumah, nonton video, dikasih uang 200.000, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Tapi banyak yang ikut, akhirnya apa? Tertipu. Pas sudah kita masukkan uang kita banyak ke sana, akhirnya aplikasinya ditutup. Rugi. Dan siapa yang menanggung kerugian? Enggak, ya diri sendiri, nggak mungkin OJK yang menanggung kerugian, tidak mungkin bank yang menanggung kerugian, yang menanggung kerugian adalah diri sendiri. Ingat ya tagline-nya 2L, legal dan logis. Legal itu artinya resmi, terdaftar di OJK, punya badan hukum dan lain sebagainya. Kemudian kedua, logis masuk akal, bisa dicerna. Nggak mungkin ini. Contoh kalau kita berbelanja di Shopee, misalnya handphone harganya 50.000, masuk akal nggak? Nanti pas kita pesan ya datang handphone, tapi handphone yang bunyinya iya, pernah lihat? Nggak tahu ya? Jangan sampai, karena itu tadi kita nggak logis, harga handphone 50.000. Ada iPhone misalnya dijual 50.000 nih. Kita pesan iPhone 15, 50.000. Belilah, pesan, datang ya bentuknya yang iPhone 15, tetapi dummy. iPhone 15 mainan yang bunyinya ayah. Pernah dengar? Ada ya? Itu karena nggak logis tuh. Nah, itu dia logis ya. Oke. Penanganan judi online sudah ada pemblokiran rekening oleh OJK, juga banyak sekali ya keputusan asis oleh Kominfo, itu udah banyak sekali, tetapi ya sering juga muncul di Facebook ya iklan-iklan judol ya. Nah, tapi itu perlu kita sikapi, perlu kita waspadai, jangan sesekali ikut ya. Walaupun OJK bersama dengan pihak yang ini sudah pihak Kominfo juga itu sudah bekerja keras, tapi ya barat jamur di musim hujan yang bersemangat untuk ini akses lagi yang ini, bikinannya yang ini sudah banyak ditutup. Sudah ada 5.850 aplikasi sampai dengan Juni 2020. Ada Satgas penanganan penghentian investasi ilegal ya, namanya Satgas Pasti ya. Nanti kita boleh melapor kalau ada kejadian-kejadian seperti aplikasi ini ataupun investasi yang ada nanti di satgaspasti.ojk.id ya. Ini masuk soal juga nih. Di mana kita bisa melapor nanti kalau ada aplikasi ataupun investasi bodoh, itu di satgaspasti.ojk.id nanti akan ada urusannya. Ini fungsi dari Satgas Pasti itu adalah menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat mengenai investasi ilegal dan pinjaman ilegal. Nah, ini tadi yang 2L, legal dan logis. Nah, sedikit lagi jenis modus kejahatan digital ini juga masuk soal tes nanti untuk mendapatkan hadiah. Ada namanya beberapa modus kejahatan digital yang berkaitan dengan handphone ya. Yang pertama ini namanya social engineering, penipuan lalu telepon. Pernah telepon nggak? Saya pernah telepon misalnya, Anda menang kuis ini, Anda dapat dapat hadiah mobil dari PT ABCD, tapi syaratnya Anda harus ke bank, ke
pakai ATM, silakan tekan nomor-nomor ini, nanti transfer dulu sekian. Nah, itu namanya social engineering ya, itu penipuan. Kemudian phishing. Phishing ini penipuan melalui situs palsu, aplikasi palsu, sama kayak kemarin ada undangan palsu tuh. Kalau kita klik, itu dia bisa mengakses handphone kita dan bisa menarik uang yang ada di dalam rekening kita. Itu namanya phishing. Kemudian ada skimming, ini penipuan menempelkan alat skimmer pada kartu ATM sehingga pelaku dapat menduplikasi kartu nasabah. Itu skimming. Kemudian ada pinjaman pribadi, modus yang umumnya menawarkan pinjaman dari perorangan pribadi kepada pihak ketiga dengan syarat menyerahkan data pribadi. Kemudian yang nggak kalah penting itu namanya skema, itu skema ponzi seperti yang sudah saya bilang. Skema ponzinya adalah skema yang mengajak orang untuk ikut. Nah, kalau ada istilahnya ajakan, nah itu namanya skema ponzi, ya. Nah, tetap waspada perlindungan data diri kita. Jangan bagikan informasi personal ya. Jangan bagikan nama ibu kandung, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Yang boleh dibagikan tadi adalah nama-nama hewan kita itu boleh. Misalnya tadi namanya Zeus ya, nama kucingnya, itu boleh dibagikan. Tapi kalau nama ibu kandung, nama ayah itu jangan dibagikan. Hindari jaringan internet yang sumbernya tidak jelas. Jangan gunakan data VPN. Nah, jangan gunakan data VPN. Tahu ya? Untuk membuka blokir website yang sudah diblokir oleh Kominfo. Itu jangan. Nah, ini dia tempat pengaduan kalau ada pinjol ataupun investasi ilegal. Ini bisa kita kontak 157 nomor OJK atau ke WA 081 157 157 157. Ini khusus WA. Ini sama-sama kayak bot. Bot itu yang kalau di WA kita kan ada yang bulat biru di sebelah kanan. Kita ketik apa aja di sana. Tahun berapa Indonesia merdeka? Kita dia jawab sendiri. AI. Itu bot namanya AI. Nah, ini kontaknya sama. Kontak 1081157 ini itulah kontak bot tadi. Kontak AI-nya tadi. Dia menjawab dengan sendirinya. Kemudian juga bisa melalui sipasti.ajk.go.id. Itu dia bisa kita melaporkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam penyampaian materi. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada yang mau hadiah nggak? Siapa yang mau hadiah semua ya? Nah, nanti kita akan ada 3 skema pembagian hadiah. Yang pertama melalui